Selamat datang di channel Pitutur Re Simbah. Mari kita simak kisah berikut. Singkat cerita, Kholil kecil sekarang sudah dewasa. Beliau sangat tekun dalam mencari ilmu di beberapa pondok pesantren. Beliau telah lupa dengan kejadian luar biasa yang beliau alami saat di Pasuruan dulu. Berkat ketekunan dalam hal mencari ilmu, beliau akhirnya menjadi sosok pemuda yang disegani karena kealimannya. Beliau senang sekali mengikuti batsul masail yang diadakan dimanapun. Apalagi kalau ngobrol tentang kitab-kitab atau hukum-hukum syari, pasti beliau sangat betah sekali. Beliau sudah merasakan manisnya rasa beribadah dan menuntut ilmu. Meskipun beliau sudah nyantri ke beberapa kiai alim dalam waktu yang tidak sebentar, hingga ukuran ilmu yang beliau peroleh sebenarnya sudah sangat mencukupi untuk diajarkan. Namun beliau ibarat orang yang selalu haus akan tetesan air yang segar saat berada di tengah padang pasir. Begitu juga di dalam masalah belajar dan tabaruk, mengharap berkah, beliau masih merasa haus akan dua hal itu. Hingga suatu ketika, beliau mendengar tentang seorang ulama besar yang sangat alim di daerah Banten yang bernama Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebenarnya Kiai Nawawi tidak berada di Banten, tempat kelahirannya. Namun beliau sudah menetap dan berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kealiman dan kezuhudan Kiai Nawawi sudah terdengar di seluruh penjuru Indonesia, hingga saking seringnya Kiai Kholil mendengar tentang Kiai Nawawi, maka niat dan tekad beliau untuk berguru pada Kiai Nawawi tak bisa dibendung lagi. Beliau dengan sabar menunggu kedatangan Kiai Nawawi pulang ke Banten. Memang biasanya Kiai Nawawi juga pulang ke Banten, entah itu 2 tahun sekali atau lebih, meski cuma sebentar. Kiai Nawawi sendiri adalah salah satu kekasih Allah yang di kehidupan beliau selalu dipenuhi dengan kemuliaan dan karomah. Terbukti saat beliau masih berada di kota Makkah, beliau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Kiai Kholil yang ada di Madura pada saat itu. Segera beliau berangkat pulang ke Banten dengan waktu perjalanan yang tak seperti biasanya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Abul Qais Al-Haroni, seorang wali dari Turki yang tiap habis berjamaah subuh di Turki lalu mengajar di Madinah Al-Munawwaroh, dan pulang lagi ke Turki sebelum matahari terbit. Jika Allah yang berkehendak pada Kiai Nawawi seperti halnya pada Syekh Al-Haroni tadi, maka tidak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Makkah ke Banten. Sesampainya Kiai Nawawi di Banten, banyak yang gembira atas kepulangan beliau, banyak yang sowan. Berita kepulangan beliau pun segera menyebar ke seluruh tanah Jawa dan Madura. Begitu senangnya hati Kiai Kholil mendengar hal itu. Segera beliau bersiap-siap menempuh perjalanan ke Banten. Ketika Kiai Nawawi mengetahui bahwa Kiai Kholil akan berkunjung ke Banten, beliau hanya tersenyum dan segera beliau bersiap-siap kembali ke Makkah agar Kiai Kholil tidak bisa menemuinya. Beliau berpesan pada salah satu keluarganya, "Jika ada pemuda yang bernama Kholil datang, bilang saja saya sudah kembali ke Makkah, dan tolong hal ini jangan engkau ceritakan pada siapapun juga, karena ini adalah urusan saya dengan Kiai muda itu, Kiai Kholil." Ternyata Kiai Nawawi memang benar-benar kembali ke Makkah. Akhirnya sampailah Kiai Kholil muda itu di rumah Kiai Nawawi. Begitu kecewanya beliau karena tidak bisa bertemu dengan Kiai Nawawi yang sangat beliau harapkan barokah dan nasihatnya. Beliau sangat ingin belajar pada Kiai Nawawi meski cuma sebentar. Rasa capek tidak beliau rasakan. Tekadnya untuk belajar ke Kiai Nawawi tidak surut, malah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Kiai Kholil pun berencana menyusul Kiai Nawawi ke Makkah. Adapun Kiai Nawawi yang sudah berada di Makkah, ketika tahu bahwa Kiai Kholil muda akan menyusul dirinya ke Makkah, beliau mengajar seperti biasanya di salah satu daerah di Makkah sambil menunggu kedatangan Kiai Kholil muda itu. Akhirnya tiba saatnya Kiai Kholil berangkat ke Makkah dengan membawa bekal secukupnya yang bisa beliau bawa. Meskipun sangat lama perjalanan menuju Makkah, namun semua itu terkalahkan oleh tekad dan niat beliau untuk belajar ke Kiai Nawawi. Itulah gambaran sosok Kiai Kholil yang tidak pernah merasa cukup dan puas dengan ilmu agama yang sudah didapat di beberapa pesantren. Beliau masih tetap ingin belajar dan belajar terus. Tibalah Kiai Kholil muda di Tanah Suci. Terlebih dulu beliau datang ke Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah yang mulia. Belum jelas sejarah mencatat apakah ketika beliau datang ke Makkah untuk mencari Kiai Nawawi itu adalah yang pertama kali atau yang kedua kali. Kemudian beliau pun mencari tempat di mana biasanya Kiai Nawawi mengajar. Dalam waktu yang tak seberapa lama, akhirnya ketemulah tempat Kiai Nawawi itu. Namun apa yang terjadi? Ketika ditanyakan,
Memang betul rumah itu adalah tempat Kiai Nawawi tinggal dan mengajar, namun sudah 2 hari yang lalu beliau berangkat pulang ke Indonesia, Banten. Pasti bisa kita rasakan bagaimana perasaan beliau saat itu. Meskipun tidak bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Kholil Muda tidak langsung pulang karena beliau harus melaksanakan ibadah haji dulu. Musim haji pun telah usai, dan Kiai Kholil Muda beranjak pulang ke negerinya lagi. Namun untuk kepulangan beliau yang ini, Allah memberikan satu karomah kepada beliau, yaitu entah bagaimana kisahnya. Yang jelas perjalanan beliau menuju ke Indonesia berlangsung sangat singkat dan cepat. Kita pasti mengerti akan hal itu. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil untuk terjadi, walaupun semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Kiai Kholil Muda akhirnya sampai di Indonesia. Singkat cerita, setelah beliau selesai menerima tamu-tamu yang menyambut kedatangan beliau dari Tanah Suci, maka niat untuk menemui Kiai Nawawi beliau teruskan lagi. Berangkatlah beliau menuju ke Banten untuk yang kedua kalinya. Susah payah dalam perjalanan itu tidak beliau hiraukan. Akhirnya, sampailah Kiai Kholil Muda di rumah Kiai Nawawi. Ada yang berbeda kali ini, yaitu Kiai Nawawi sengaja menunggu kedatangan Kiai Kholil Muda dan akan menemuinya. Tidak seperti sebelumnya, di mana beliau selalu menghindar agar Kiai Kholil Muda tak bisa menemui dirinya. Pastilah itu semua ada tujuan dan maksud tertentu, dan Allah lah yang mengatur semua perjalanan para kekasihnya. Pertemuan pun akhirnya terjadi. Bahagia sekali hati Kiai Kholil Muda bisa berhadapan langsung dengan Kiai Nawawi pada saat itu. Kiai Kholil Muda sungkem di hadapan beliau, kemudian saling ngobrol pun berlangsung. "Anda dari mana Gus?" tanya Kiai Nawawi. "Saya dari Madura." "Yai," jawab Kiai Kholil Muda. "Kira-kira ada keperluan apa ya Gus?" tanya Kiai Nawawi. Kiai Kholil Muda pun menjelaskan tujuan beliau yang ingin menimba ilmu kepada beliau dengan bahasa yang sangat santun yang mencerminkan bahwa Kiai Kholil Muda nantinya adalah bukan orang sembarangan. Kiai Nawawi pun mengerti akan maksud Kiai Kholil itu. "Loh, kenapa Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu kepada saya? Bukankah di dekat daerah Anda terdapat seseorang yang sangat alim, sangat zuhud dan sangat waranya? Kenapa Anda tidak menimba ilmu pada beliau saja?" kata Kiai Nawawi. "Ngapunten, maaf, Yai. Siapakah orang yang Yai maksud tadi?" tanya Kiai Kholil Muda penasaran. "Lo itu, Kiai yang ada di Pasuruan itu. Bukankah saat Anda masih kecil dulu sudah pernah ke sana? Dan bukankah Kiai itu dulu pernah bilang kepada Anda agar Anda datang ke sana lagi jika sudah besar?" jelas Kiai Nawawi. Jawaban Kiai Nawawi itu membuat beliau membuka kembali kenangan masa kecil dulu. Beliau teringat saat diajak ayahandanya bersilaturahmi ke tempat seorang kiai yang bernama Sayyid Abu Zarrin. Namun dalam hati Kiai Kholil Muda masih ragu. Apakah Kiai Abu Zarrin itu yang dimaksud oleh Kiai Nawawi? "Nah, sudah ingat kan?" "Iya betul, nama beliau Kiai Abu Zarrin. Anda sudah lama ditunggu oleh beliau. Segeralah ke Pasuruan dekat desa Karangsono itu," kata Kiai Nawawi sebelum Kiai Kholil Muda menanyakan siapa Kiai yang beliau maksudkan itu. Kiai Kholil Muda menyesal kenapa beliau sampai lupa dengan peristiwa yang beliau alami bersama Kiai Abu Zarrin dulu. Bukankah Kiai itu memang sudah berpesan agar beliau menemuinya lagi di saat dirinya sudah dewasa, dan beliau juga semakin yakin bahwa Kiai Nawawi adalah benar-benar seorang kekasih Allah. Dari mana beliau tahu sedetail itu tentang peristiwa yang beliau alami dulu bersama Kiai Abu Zarrin? Akhirnya, Kiai Kholil Muda pun menuruti anjuran Kiai Nawawi agar kembali ke Jawa Timur dan menemui Kiai Abu Zarrin di Pasuruan. Ada hal yang menarik dalam kisah ini. Sebenarnya Sayyid Abu Zarrin sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu. Namun Kiai Kholil Muda belum mengetahuinya. Dan rupanya Kiai Nawawi sengaja tidak memberitahu beliau tentang hal itu. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya beliau menuju ke Pasuruan ke tempat Kiai Abu Zarrin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, logika apa yang akan kita pakai jika ada seseorang yang masih hidup, akan menemui bahkan belajar kepada orang yang nyata-nyata sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu? Sekali lagi jawabannya adalah, Allah lah yang mengatur dan menghendaki semua itu. Dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya. Setelah sampai di Pasuruan, beliau pun menanyakan tempat Kiai Abu Zarrin.
Sudah lama sekali beliau tidak kembali ke tempat itu sehingga sekarang beliau lupa tempatnya. Sedangkan tiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Zarrin, mereka menyangka bahwa yang beliau tanyakan adalah tempat kubur, makam, beliau. Mereka pun menunjukkan tempat kubur Kiai Abu Zarrin itu. Namun bagi Kiai Kholil muda yang mereka tunjukkan adalah rumah Kiai Abu Zarrin, bukan kuburnya. Setelah beliau sampai di tempat Kiai Abu Zarrin, subhanallah, benar-benar Kiai Kholil ditemui oleh beliau, seakan-akan Kiai Abu Zarrin itu benar-benar masih hidup. Tidak jelas seperti apa proses belajar Kiai Kholil muda di tempat Kiai Abu Zarrin saat itu. Yang jelas hingga kini di makam Kiai Abu Zarrin terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan tentang pertemuan dan belajarnya Kiai Kholil muda bersama Kiai Abu Zarrin et-Tuko, Kiai Tugu, dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat acara Hail Akbar Said Abu Zarrin di Pasuruan yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 16 Syawal tiap tahunnya. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Kholil selalu mengirimi beras ke Pasuruan untuk acara Hail tersebut. Wallahu alam.